Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia belajar yang saya banggakan sebagai CGP Angkatan 7. Yang sangat saya banggakan Pak Budi selaku rekan sejawat yang berkenan menjadi model. Sudah saya bersami penampilan pembelajaran panjenengan luar biasa. Berapa menit itu saya lihat dengan seksama, sudah dengan topik penjernihan air dengan model yang berbeda, menunjukkan ada diferensiasi secara tersirat, juga sudah muncul pembelajaran sosial emosional. Nanti Bu Najah akan berperan sebagai coach dalam coaching supervisi pendidikan pasca persuasi ini. Sebelum dimulai, saya ingatkan Bu Najah untuk prinsip coaching ada kemitraan, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, tidak menggurui, proses kreatif, cermat juara, mendengarkan, pertanyaan dipergunakan untuk menggali. Prinsip coaching terakhir memaksimalkan potensi, ya. Percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret, kemudian ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Silakan Bu Najah untuk melakukan coaching. Terima kasih Pak Guntur atas waktu yang diberikan. Ya, kita mulai Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Budi kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada hari ini kabarnya sehat, baik. Luar biasa nih. Semangat bisa terus. Semangat terus Pak Budi ya. Harus semangat karena untuk generasi bangsa kita harus semangat. Mantap, luar biasa. Nah, jadi kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi ya Pak ya, supervisi akademik, yang mana saya berperan sebagai observer gitu ya. Nah, gimana kira-kira perasaan Pak Budi saya sebagai observer itu dulu? Kalau perasaan saya ya, menjadi seorang guru itu kan sudah membanggakan. Apalagi pada saat supervisi ketemu murid itu juga sangat senang sekali, apalagi anak-anak itu juga ekspresinya juga sumringah, seneng, semangatnya juga luar biasa, sehingga guru sekitar saya ini juga tambah semangat lagi untuk coba memberikan pembinaan pengajaran untuk anak. Senang sekali Kemarin Pak Budi saya amati melakukan kegiatan pembelajarannya sudah berdiferensiasi ya Pak Budi ya. Bagaimana Pak Budi, perasaan Pak Budi melakukan pembelajaran tersebut? Senang sekali. Dalam pembelajaran diferensiasi itu sangat senang sekali, apalagi anak itu sangat antusias, sangat kreatif, meskipun ada kekurangan. Yang jelas anak-anak itu kelihatannya sangat semangat, sangat tertarik dengan model pembelajaran diferensiasi yang kemarin kami ajarkan itu di kelas. Gimana itu Pak Budi berusaha memenuhi kebutuhan murid gitu ya Pak ya? Insya Allah untuk anak-anak akan saya penuhi kebutuhan anak-anak, karena tujuan kami itu tujuan pembelajaran itu tercapai yang kaitannya dengan pembelajaran apa itu penjernihan air. Terus gimana Pak keterlibatan anak-anak kemarin pada saat pembelajaran itu? Sangat kompak anak. Sangat kerjasamanya juga sangat kompak. Kan di situ kami bagi beberapa kelompok. Ada kelompok kinestetik, kemudian auditori dan visual. Luar biasa. Kami yang awalnya itu mungkin semangat ya, awalnya semangat, tambah semangat lagi. Tambah semangat ya Pak ya. Karena anak-anak itu tambah memacu adrenalin untuk bertanya. Dari pembelajaran kemarin sangat banyak pertanyaan. Gitu. Dari setiap kelompok ada yang bertanya. Berarti anak-anak aktif ya Pak yang mengikuti. Dengan tujuan pembelajaran jenengan, kira-kira jenengan anggap tercapai nggak sudah kira-kira? Ya tercapai, tetapi belum maksimal Bu. Apa Pak? Kenapa kira-kira Pak kok masih
Ya kurang mungkin maksimal. namanya anak Bu ya, namanya anak itu kan ada bermacam karakter, Oke. ada kesukaan masing-masing untuk pembelajaran. Ya ada yang tadi saya katakan visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Mungkin yang anak-anak itu ada yang mungkin mau tanya, mungkin malu, Oh iya. kurang bagaimana, kemudian mau ngomong itu ada bekal pertanyaan dalam hati, dalam hati kan ada mungkin. Cuma mau menyampaikan itu mereka kurang adanya keberanian. Nah, mungkin dari situ saya itu punya bekal untuk bersemangat untuk menggugah mereka yang mungkin masih malas untuk bertanya, padahal ada bekal yang mau ditanya. Tapi luar biasa Bu anak-anak. Tinggal kita ya nanti yang mungkin menambah spirit untuk mereka. Oke. Oh berarti menurut Pak Budi masih kurang maksimal tadi karena anak-anak masih ada yang malu-malu gitu ya Pak ya. Iya. Terus ada yang masih belum begitu berani. Sudah Kemudian tercapai sih, cuma kurang maksimal begitu. ya, ada yang masih kurang aktif gitu ya Pak ya. Nah misalkan apa untuk membantu anak-anak itu biar bertanyanya itu misalnya berani, itu kan kalau saya terus dari misalnya keaktifannya itu lebih apa kira-kira Pak yang mungkin anak-anak Pak itu kan Budi itu bisa Bu ya, lakukan? ada yang ngantuk, ada yang mungkin semangatnya itu kurang ya. Untuk membangunkan semangat mereka itu biasanya saya itu melakukan tindakan SPG. Oh, nggih. Ya dia itu SPG. ya, Iya, apalagi iya. saya juga dia pembina pramuka, tentu ini harus saya manfaatkan di situ. Iya betul. Sehingga mereka tidak terus ngelamun, kemudian tidak fokus berpikir kemana-mana, sehingga ada kalanya waktu untuk memberi semangat. Kemarin saya berikan semangat seperti tepuk 5 itu. Nah, sehingga dengan tepuk itu tangan itu sehingga mungkin penyakit stroke itu akan sembuh. Gitu ya Pak ya. Mereka semangat lagi, ya, otak mereka akan terbangun. Alhamdulillah juga fresh kemarin itu anak-anak. Wajahnya juga ceria begitu. Nah, berarti diberikan semangat gitu ya Pak ya, seperti ice breaking, biar mereka jadi tambah semangat. Betul. Terus tambah aktif ya, menghilangkan ngantuk tadi ya. Di sela-sela kegiatan pembelajaran gitu nggih. Kalau selalu duduk kan nanti akan monoton begitu. Nanti betul. selalu ada kegiatan yang menarik. Selain pembelajaran berdiferensiasi tadi. Terus strateginya Pak, strategi yang untuk memfasilitasi pemahaman anak itu apa ya? Untuk strategi saya menggunakan tiga pembelajaran, tiga model pembelajaran, ada 3 kelompok. Saya bagi 3 kelompok. Di situ ada kelompok auditori, ada kelompok visual dan kinestetik. Untuk yang kinestetik itu adalah kelompok yang mereka praktek, yang mungkin notabene mereka suka praktek. Karena saya lihat dari keseharian di kelas tuh dia tuh kok seneng praktek gitu. Kemudian yang visual dia tuh suka menggambar. Ketika apa tuh saya lihat dia menggambarnya kok bagus. Kemudian yang kelompok auditori mereka suka menulis. Dari apa yang saya jelaskan mungkin dari video, tayangan ataupun gambar yang saya tampilkan di situ mereka suka menulis. Gitu sehingga nanti untuk bekal mereka presentasi di depan kelas nantinya. Pada sesi berikutnya gitu. Berarti 3 kelompok itu dikasih perbedaan gitu ya Pak ya? Perbedaan. Nah, sehingga sesuai kebutuhan mereka tadi supaya kebutuhan. mereka lebih mudah memahami dan sesuai dengan profil masing-masing siswa. Gitu. Saya kami kelompokkan 3 kelompok tadi. Terus pendekatan pengajarannya tuh loh Pak yang mengakomodasi kebutuhan siswa itu dengan gaya belajar yang berbeda itu seperti apa dengan mengadakannya itu? Ya tadi ada yang video, ada langsung video, kemudian kinestetik tadi Bu, ada yang visual, auditori itu adalah modelnya, kemudian di dalam kelompok itu ada semacam media yang saya siapkan, ya ada medianya, kemudian di dalam kelompok itu mereka harus kompak dan aktif, harus kreatif, tidak boleh harus menang, nggak boleh. Jadi harus saling komunikasi dengan model-model yang 3 tadi termasuk visual, auditor dan kinestetik.
Itu yang saya apa namanya pendekatan yang saya gunakan di dalam kelas untuk anak itu. Jadi mereka menjadi lebih anu ya Pak ya. Maksudnya misalkan kayak kinestetik tadi jenengan kasih praktek gitu ya. Mereka jadinya ada alat ya langsung jadi mereka mudah memahami gitu ya. ya. Materi yang akan berikan kan tentang penjernihan air. Jadi di situ ada bahan dan alat. Berarti yang suka menggambar kemarin dikasih gambar kemudian mereka gambar itu kemudian nanti ditampilkan di dalam kelas pas presentasi begitu. Kemudian yang menulis kemarin dalam bentuk tulisan ya Pak ya? Ya tulisan ya sama ya apa yang saya sampaikan itu mereka tulis. Itu yang kelompok auditori. Berarti mereka jabarkan gitu ya? Jabarkan di dalam kelas. Dan dalam satu kelompok itu ada ketua kelompok masing-masing untuk menyampaikan presentasi di dalam kelas. Jadi untuk pengelompokannya itu gimana Pak kemarin? Sehingga ada auditori, visual, kinestetik berarti lebih dulu ya? Ya, bisa bentuk tesnya terlebih dahulu 3 kelompok, kemudian kami memberikan bahan-bahannya di situ, kemudian saya jelaskan. Dari proses penjelasan yang saya sampaikan, dari video yang saya sampaikan, mungkin mereka setelah itu menampilkan dari profil masing-masing. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Itu. Yang kinestetik sudah ada bahan-bahannya sehingga nanti mereka maju pun waktu presentasi menggunakan bahan dan alat yang sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Mereka sangat luar biasa. Tinggal saya mengolahnya ke depan. Mungkin baik lagi. Betul. Nah kemudian sumber daya pembelajaran yang jenengan gunakan gimana efektivitasnya? Sumber daya pembelajarannya. Dia atau media interaktifnya? Media karena materi yang saya sampaikan adalah terkait dengan penjernihan air. Karena mungkin pada saat ini adalah musim kemarau, tentu airnya akan menipis. Nah mungkin banyak yang semakin keruh karena yang jernih sudah habis. Maka saya berpikiran ini sangat tepat. Materi kok pas tepat pada waktu musim kemarau. Bahan-bahannya adalah termasuk ada aqua itu ya itu kan ada yang besar itu kan yang ukuran 1500 ml, yang kecil 600 ml. Kemudian ada serabut kelapa, kemudian ada hijau ya, kerikil, kemudian pasir. Itu salah satu media dalam proses penjernihan air. Nah itu. Sehingga kalau saya hanya menyampaikan materi saja, anak tidak akan tahu apa maksud dari pendidikan itu. Sehingga dengan media yang saya berikan itu, mereka akan tahu langsung, ternyata materi yang Pak Budi sampaikan ini caranya seperti ini. Ya betul. Sehingga nanti bisa ditularkan ke masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk mereka di dalam proses pembelajaran. Nah berarti kedepannya biar semoga mereka bisa gitu ya Pak ya? Bisa menerapkan pembelajaran tersebut misalnya paling enggak ibaratnya di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Kalau mereka selalu belajar terus menerus soal ini, mungkin mereka bisa buat pabrik Bu. Ini bisa juga ini. Kedepannya gitu ya. Tidak harus pembelajaran saja, bisa diteruskan sampai mereka itu siapa tahu saya bisa membuat pabrik penjernihan air seperti itu. Iya betul. Siapa yang nggak tahu kita soalnya kedepannya anak-anak seperti apa. Mereka sangat kreatif ya kan, sehingga mereka kedepannya nanti bisa menghasilkan temuan-temuan gitu ya Pak ya. Itu ya Pak. Tujuannya kan untuk itu tuh Bu, menghasilkan karya untuk untuk masyarakat umum lah. Dari anak-anak kemarin sudah melakukan presentasi gitu ya, berdiskusi, presentasi. Kira-kira gimana? Kalau dari presentasi yang kemarin dilakukan dari 3 kelompok itu, alhamdulillah ya bagus Bu ya. Bagus. Mereka sudah sangat komunikatif dalam menyampaikan. Cuma ya ada sebagian dari anggota kelompok mereka itu kurang begitu aktif. Ya, sudah aktif tapi kurang begitu. Nah, mungkin dari yang kekurangan itu ini sebagai bekal nanti ke depan untuk kami mencari mencari metode ajar untuk mereka yang kurang aktif itu lebih aktif kembali. Nah, mungkin dengan metode SDK tadi lebih dikit lagi lah. Saya yakin bisa dengan itu. Karena mungkin mereka anak itu kan mungkin
konsentrasinya kurang. Nah, itu. Ini saya dengan SDG bisa itu. Jadi biar mereka lebih aktif gitu ya. Lebih ditambah lagi SDG-nya tidak hanya tepuk-tepuk mungkin di permainan apa itu bisa. Terus kira-kira apa lagi yang bisa Pak Budi berikan selain ice breaking? Biar anak tambah aktif itu. Nyanyi biasanya. Biar mereka termotivasi gitu ya, Pak. begitu. Nyanyi. Ya dorongan motivasi yang lain itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Alhamdulillah kemarin anak-anak ya tidak sedikit yang tidak kreatif, banyak yang aktif pokoknya. Yang pasif berapa anak begitu. Nah, tinggal itu juga termasuk salah satu bekal kami untuk memperbaiki ke depan. Iya, betul. Nah sebelumnya apa pembelajaran ini sebelumnya Pak Budi pernah nggak misalkan melakukan apa misalnya membuat apa gitu loh biar anak-anak itu menjadi aktif itu pernah nggak sebelumnya gitu loh Pak? Pernah ketika anak itu enggak apa ya kurang semangat begitu maksudnya. Iya betul. Kegiatan itu sudah sering saya lakukan dulu karena saya juga kan pembina pramuka jadi ya itu saya lakukan sebelum pembelajaran mungkin di lapangan juga pernah untuk menggugah semangat mereka juga pernah sehingga ketika di kelas mereka itu kok malas mungkin kurang konsentrasi ya itu juga saya gunakan termasuk SPing tadi. Ya, jadi mereka tambah semangat gitu ya. Iya tambah semangat. Atau sebelumnya pernah membuat apa gitu Pak Budi? Membuat karya? Enggak misalnya dalam bentuk media kah apa misalnya sebelumnya. Tapi ini bukan materi tentang penjernihan air pernah. Membuat suatu pagungan lukisan dari berupa pisang banyak sekali. Berupa pisang mereka melukis kaligrafi kemudian melukis wajah pahlawan itu pernah. Tapi yang saat ini yang kami berikan terkait proses penjernihan air. Ya, karena kan materinya pas ini. Tapi dari tiga hasil yang pernah saya berikan, mereka itu sebetulnya suka praktek. Saya itu suka praktek. Langsung gitu ya Pak ya? Langsung. Mereka juga ketika dia melihat hasilnya itu senang gitu ya. Dia Ternyata lukisan saya bagus. Gitu. Hasil saya bagus. Jadinya mungkin mereka jadi tahu gitu ya Pak ya? Apa minatnya gitu Pak? Ya ada kok kalinya yang ditambah di rumah itu juga banyak. Karya anak banyak sekali. Ternyata anak-anak luar biasa ya Pak ya? Luar biasa sekali. Pokoknya di kita tuh harus selalu mencari apa ya Bu? Mencari metode pembelajaran selain diferensiasi itu kita lebih menambah lagi lah biar anak itu semangat dalam belajar dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian anak-anak merasa apa jadinya terpenuhi gitu ya Pak ya? Kerasan di kelas. Ya betul. Kerasan sama guru pengajarnya juga kerasan di kelas sehingga nyampe ya apa yang disampaikan oleh guru. Ya, nah jadi ada tantangan nggak Pak? Ada tantangan khusus Pak kira-kira? Justru dengan anak yang mungkin ada yang masuk tantangan buat kita tuh. Kita harus berpikir bagaimana membangunkan mereka yang mungkin malas, mau tanya itu nggak berani, kemudian untuk menggugah biar berani bertanya itu termasuk tantangan. Oh iya, betul. Gitu. Kemudian kelas itu biar terlihat hidup itu termasuk tantangan juga. Mereka harus tertantang. Berarti apa namanya difokuskan tadi ya Pak ya dengan tadi untuk apa tantangan tersebut. Nah untuk mengatasi tantangan gitu gimana Pak? Untuk mengatasi tantangan itu ya kita harus mencairkan suasana kelas dan anak itu biar tidak jenuh. Kita harus komunikatif dengan siswa. Kita tidak boleh boleh lah istilahnya itu apa ya seperti marah boleh, cuma kalau kita terlalu marah juga nggak akan menarik keaktifan anak dalam kelas. Ya intinya kita sebagai teman lah. Teman, tapi tetap memperhatikan etika dalam antara guru dan murid. Ya betul. Untuk membangun suasana yang harmonis sama anak itu penting sekali. Antara kita dengan murid gitu. Kalau kita itu terlalu bagaimana nanti anak takut, dan intinya ya kita fleksibel. Seperti semoga anak itu ceria, apa yang kita sampaikan masuk bisa diterima dan anak itu bisa paham sehingga tujuan pembelajaran tercapai.
Berarti misalkan kalau mereka takut gitu ya Pak ya, Ya, jadinya suasana kelas gak ya kaku nanti. betul. Tidak akan ramai dan akan sepi karena Mm-mm. ketakutannya tadi. Mm-mm. Berarti kita tuh harus ekspresi itu sumeh, Oke. ceria, Mm-mm. semangat, Mm-mm. selalu membangkitkan anak-anak, Mm-mm. selalu semangat intinya itu. Mm-mm. Jadi biar apa namanya terlihat, kata jenengan tadi, terlihat hidup dan menyenangkan gitu ya Pak ya. Betul menyenangkan. sekali. Oke. Luar biasa Pak Budi. Terus upayanya Pak Budi, upaya Pak Budi mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata itu Nah, ada aja. dari pembelajaran tentang penjernihan air kalau dikaitkan dengan kehidupan itu sangat penting sekali. Karena anak nanti ketika menerima pembelajaran ini kan akan terjun di masyarakat. Nah, sehingga bisa menularkan ilmunya ini atau pengetahuannya ini ke orang tua, mungkin awalnya itu, dan bisa disebarkan ke masyarakat. Iya, betul. Sehingga dengan kondisi yang air menipis, kan kita punya ilmu, punya pengalaman tentang penjernihan air ini bisa diterapkan di dalam masyarakat. Itu. Nah mungkin dari praktek kemarin itu airnya belum begitu jernih, tapi dengan seperti itu kita atau anak bisa lebih berpikir, Ya, bagaimana caranya air ini lebih jernih lagi. biar hasilnya lebih Dari media bahan dan alatnya lebih ditingkatkan lagi. Ya, ditambah apa misalnya itu ya Dengan Pak ya. kita Atau ada yang menggunakan diganti gitu Pak media ya. atau penunjang dari media sosial biar lebih jernih betul. Oh iya, betul. Dan kita harus selalu memantau, walaupun anak itu di rumah, kita selalu bertanya bagaimana, sudah dibuat belum, Iya. sudah belajar lagi belum di rumah, gitu. Mm-mm. Coba terus dicoba dipraktekkan terus untuk penjernihan airnya. Mudah-mudahan kamu bisa dan bisa cepat kamu bisa menjadi pengusaha membuat pabrik atau penjernihan air itu. Terus yang Betul penting, sekali. kita sebagai guru itu harus bisa menjadi apa ya, Motivator. orang Oh ya, orang orang tua. tua untuk murid di rumah. Iya, betul. Walaupun di rumah kita ya harus memantau lewat media HP, kita harus komunikasi terus. Berarti dengan ini apa? Misalnya kan dikasih tugas ya Iya, kemarin, tugas yang berbeda gitu. Yang berbeda. Sesuai dengan profil masing-masing. Iya, jadi Betul. selalu dipantau gitu ya, Selalu diingatkan. Kalau nggak dipantau, nanti anak-anak bisa lupa malah nanti. Iya, kadang kan anak-anak Iya. santai gitu dikiranya nih paling nggak dikumpulin mungkin gitu ya Pak ya. Selalu bersinambungan terus. Iya betul. Jadi apa nantinya mereka nanti ya gitu ya Pak ya. Iya, tak boleh. Selalu diingatkan pokoknya itu. Ya, oke. Terus metode penilaiannya kemarin juga Pak. Area pengembangan penilaian yang Pak Budi lakukan itu apa? Dalam bentuk apa kemarin? Penilaiannya itu ya dari keaktifan mereka menyampaikan dalam presentasi, kemudian kekompakan dalam kelompok masing-masing, kemudian ketika mereka itu dalam kelompok ada yang mungkin yang kurang aktif, kurang kreatif, tentu penilaiannya juga akan lebih saya tingkatkan lagi. Tidak harus bertumbuh di situ saja, harus berulang-ulang sehingga ketika mereka awalnya kurang aktif, kalau sekarang sudah aktif, nah itu mungkin tujuannya penilaian sudah berhasil. Itu karena kemarin juga ketika disuruh bertanya nggak berani bertanya, mungkin karena malu atau mungkin kurang berani itu. Kemudian dari proses bertanya, yang ditanya itu harus apa ya, intinya tidak melulu itu saja, harus berubah-ubah sehingga kalau ketika dia bertanya berubah-ubah maka dia punya pemikiran yang kreatif. Nah itu loh, banyak yang dipikirkan dari materi yang saya sampaikan itu. Itu termasuk penilaian yang saya terapkan di situ. Berarti itu dilihat dari aspek apa Pak, keterampilan pengetahuan dan keterampilan. Oh berarti dua nih. Terampil dalam bertanya, terampil dalam praktek, kemudian terampil dalam komunikasi, kemudian kerjasama dalam kelompok itu juga saya nilai. Iya betul. Berarti Ada kalau dua. Yang pengetahuan seperti apa kemarin? Pengetahuan terkait itu tadi setelah saya sampaikan, setelah saya jelaskan terkait penjernihan air itu, anak-anak ketika saya tanya paham tidak? Ketika mereka saya tanya kemudian kok bisa menjawab dan benar, berarti mereka sudah paham tentang pengetahuan ini. Kemudian disuruh praktek, kemudian dia paham. Kemudian disuruh menulis, dia paham juga. Kemudian disuruh menggambar juga dia runtuh jelas. Kemudian dilanjutkan proses presentasi juga paham. Berarti mereka pengetahuannya sudah paham. Meskipun belum maksimal, tapi alhamdulillah itu sudah
merupakan suatu hasil yang tercapai. Perlu ditingkatkan lagi Iya, agar betul. anak itu bisa mampu lebih maksimal lagi. Dari kegiatan pembelajaran kemarin, misalkan saya buat skala gitu ya Pak Budi. Iya. Nah, dari 1 sampai 10 gitu, Pak Budi merasa berada di Kalau nomor saya berapa itu kira-kira? nomornya ya nomor 8 lah, Ada atau geng. 8 atau 9. Mm-mm. Karena namanya manusia masih perlu Mm-mm. belajar. Mm-mm. Merasa bagus pun nanti ya harus baguskan lebih maksimal kembali. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Harus selalu berkarya. Mm-mm. Kalau kita selalu menilai baik kok terus gak belajar lagi, kan harus tingkatkan otomatis ya. Berarti Pak Budi menganggap, maksudnya tapi kedepannya menginginkan lebih dari 8 lagi Pak? Ya maunya lebih dari 8 lah, 9 atau 10 itu. Oh gitu ya Pak ya, sempurna ya Pak ya. Ya itu, ini 9 atau 10. Biar bisa melebihi 8 tuh apa yang mau Pak Budi lakukan Dalam kegiatan pembelajaran ini. Iya toh. Ya tentu kita harus lebih meningkatkan kembali. Mungkin dengan cara berdiferensiasi kok anak ini semangat ya. Ya kita kan boleh istilahnya berkolaborasi dengan metode yang lain kan bisa. Iya. Tujuannya anak atau siswa itu semuanya menarik, rasa, semangat dan apa yang disampaikan itu bisa mereka terima, bisa mereka pahami. Dan tujuan pembelajaran mereka bisa capai itu, itu luar biasa. Pokoknya saya selalu harus mencari ilmu-ilmu yang baru gitu ya Pak. Betul Pak, betul. Kita harus terus belajar gitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya murid kita saja yang kita suruh belajar. Kita juga harus belajar ya, mengembangkan diri kita gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan mengembangkan diri, apakah sekolah sudah memberikan atau dukungan gitu? Kalau sekolah selalu memberi dukungan. Kalau sekolah selalu memberi dukungan terus menerus. Ya ketika saya mau mengajar juga selalu didukung, diberi motivasi. Ada semacam setiap habis upacara atau habis kebiasaan setiap hari itu selalu didukung motivasi oleh ibu kepala sekolah. Selalu itu. Selalu diingatkan, diberikan arahan-arahan gitu ya Pak. Motivasi. Sehingga itu biar kreatif, biar semangat dalam belajar. Nah jadi dari serangkaian kegiatan kita kemarin, Pak Budi rasa misalnya permasalahan khususnya itu yang masih mengganjal gitu ya Pak ya, yang masih Pak Budi rasakan itu apa? Ada kira-kira? dari peserta didik itu yang mungkin nggak berani tanya itu. Oh iya, kurang aktif tadi ya Pak ya? Kurang aktif tadi. Masih malu-malu bertanya gitu atau ya? mungkin mau menempatkan kata-kata mau tanya itu ya mungkin kesulitan. Berarti itu maksudnya menata kata gitu ya, mereka mungkin masih sulit. Mau tanya gimana lah itu. Di situ. Kemudian hanya 2 Bu. Kemudian kedua ada yang mungkin kurang kreatif. Dua itu ada yang kurang kreatif. Atau pas Pak, presentasi kira-kira gimana? Waktu presentasi mereka sudah kompak dalam sekelompok itu. Yaitu tadi ada sedikit peserta didik yang mungkin kurang fokus. Masih ada yang kurang fokus. Kurang fokus. Ya, betul. Jadi berarti Pak Budi merasa gitu ya, dari serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan kemarin. Nah jadi siswa atau murid Pak Budi masih ada yang kurang aktif, terus masih ada yang malu-malu bertanya tadi. Terus sudah berkali-kali juga saya pancing untuk kreatif, untuk terpancing untuk bertanya itu juga belum bisa. Mungkin mereka masih belum terbiasa. Terus ada juga yang masih kurang fokus gitu ya Pak ya. Nah jadi dari beberapa masalah itu yang Pak Budi anggap masih mengganjal gitu ya, masih perlu ditingkatkan gitu ya Pak ya. Mencari solusi nantinya. Solusi dan cara. Ya ayo Pak, apa kira-kira Pak Budi sudah mendapatkan kira-kira solusi untuk cara anak atau menangani peserta ini? didik yang khusus itu ya, dia mungkin malu bertanya atau kurang fokus.
Itu kalau saya akan terapkan khusus untuk mereka. Jadi setelah sesi istirahat mungkin ya di luar jam itu akan saya panggil untuk langsung motivasi pribadi. Nah, Model kayak bimbingan gitu Pak. Bimbingan untuk mereka. Ada motivasi pribadi, mungkin ada sesuatu yang anak-anak pikirkan. Iya. Jika mereka mau tanya itu canggung atau bagaimana. Atau misalkan mereka belum terbiasa bicara gitu ya Pak. Bisa menyampaikan, mungkin kalau dengan teman banyak mungkin dia ya malu atau bagaimana, atau mungkin ada masalah lain. Mungkin dengan metode langsung tanya khusus secara pribadi di dalam mungkin ruang BK mungkin mereka terbuka. Sehingga dari itu kami bisa memberikan suatu masukan atau solusi. Mungkin dengan cara itu ada peningkatan. Yang mungkin awalnya itu tidak fokus, bisa fokus mungkin 50% kah? Seperti itu. Tapi saya yakin dengan metode itu ada sedikit perubahan atau mungkin berubah secara maksimal. Betul. Nah berarti dari kegiatan kita ini harapan Pak Budi itu atau masalah-masalah Pak Budi itu sudah mulai ya Pak, mulai ketemu titik terangnya. Ada solusi, ada cara. Sudah ketemu Pak Budi untuk menyelesaikan masalah yang masih saya waktu itu masih saya pikirkan. Sudah ada solusi. Sudah ada solusinya, sudah ketemu ya sekarang solusinya. Nah kira-kira kapan itu Pak nanti lagi akan Pak Budi lakukan? Karena ini kan sudah akhir mau ya. Asesmen akhir tahun. Insya Allah akan kami terapkan pada tahun ajaran baru. Gitu. Mungkin bisa menyimpan amunisi metode pembelajaran yang baru yang lebih menarik lagi. Betul sekali. Dari yang tahun ini kok ini, mungkin bisa ditambahin lagi metode yang lama digunakan, kemudian ditambahin metode yang lebih baru dan lebih kreatif. Iya betul. Itu saya yakin itu bisa membuat anak lebih semangat belajar, lebih aktif tadi ya Pak ya. Aktif dalam belajar di kelas. Gitu. Betul sekali Pak Budi, sangat luar biasa Pak Budi. Semoga apa yang Pak Budi harapkan dapat tercapai ya Pak Budi ke depannya, dan tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa gitu nggih. Terima kasih Pak Budi untuk kegiatan kita hari ini, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naja, sangat terima kasih Pak Budi. Kucing Supervisi Pendidikan pasca observasi begitu mengalir lancar, luar biasa. Tadi sejak awal tujuan sudah tercover, kemudian pengembangan area apa yang harus dilakukan, kemudian Pak Budi sebagai model sudah bisa mengungkapkan tindakan konkret. Ada peserta didik yang tidak aktif itu dengan cara kucing per individu. Nah ini luar biasa. Seandainya pendidik semua seperti yang dilakukan Pak Budi, ini sudah luar biasa. Karena kebanyakan para pendidik itu begitu istirahat ya sudah jamnya berakhir, tidak memikirkan tadi. Nanti hanya dipikir hanya minggu depan berjumpa tatap muka di kelas lagi. Kalau pendidik kerso berkenan meluangkan waktu di luar pembelajaran untuk kucing pribadi dengan peserta didik murid, luar biasa. Kemudian itu juga simpulan sudah begitu, dan dapat digali simpulannya apa langkah ke depan, sehingga kucing pasca observasi oleh Bu Naja terhadap Pak Budi saya kira kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.